Oke Jigeners, ketemu lagi sama aku Fani dan Heretsu. Halo. Dan juga Kang Sari. Halo. Seperti biasanya, kita akan memberikan asupan horor untuk para Jigeners semuanya. Kali ini kita masih akan membahas kiriman video seram. Dan untuk kalian semua yang memiliki video seram yang nyata, kalian juga bisa kirimkan melalui email kame.jigana@gmail.com. Oke Jigeners, sebelum lanjut mereaction videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng channel kita. Oke, disclaimer juga, sekarang suhu berada di kisaran 22 derajat Celcius ya kan? Oke. Kita berada di ketinggian dan di belakang itu kabut ya, guys. Kelihatan banget ya. 22 derajat, jadi kita pakai jaket ya. Penampakan kuntilanak yang terbang di jalan yang gelap, perhatikan bagian atasnya. Oke. Terbang nih. Di tol. Ya sih kayaknya tol. Bukan. Di jalan sih. Jalan aja pokoknya. Bukan. Kaget aku ya. Aku Ini ngebut banget ya. Kagetnya jadi ke Fani ya. Mana, nggak sabar banget ini mah. Tuh. Oh. Di atas ya. Iya. Di akhir tuh. Iya. Tuh. Iya. Meskipun gelap ya kontras. Emang kayak gumpalan, Kain. bukan kayak gumpalan asap gitu, tapi emang membentuk kayak terbang pakai baju Miss Katy gitu. Terbangnya tuh ke sana ya, kayak Superman gitu. Benar. Bukan kalau misalkan kain yang tergantung di atas, yang listrik ke bawah gitu kan ya. Iya tuh. Cuma itu ya, lurus ya. Lurus. Kalau kain nggak transparan juga ya ini. Benar. Transparan sih. Ya dari bawah ke atas itu. Tuh. Dan gerakannya itu ya ini sekali. Ada Oh gerakan iya, gitu. gerakan ya. Tuh ini pas sini. Tapi aku berubah ngelihatnya kok rambutnya nggak hitam, kayak putih juga. apa nih IndiHome Oh, guys? IndiHome guys. Kelihatan, coba. Tuh putih semua. Nih. Ada netizen juga yang itu makan kabel listrik ada kain di atas enggak kayak gitu gitu. Tergantung. Ini pendek di bawah lah. Terlalu pendek gitu. Nah ini di luar negeri ya. Kayaknya sih iya. Dari segi Gimana fibernya ya. Tipe-tipe dari jalannya. Kuala Lumpur. Oh walah. Ya kan Kuala Lumpur ya. Iya. Ini Kuala, ini Lumpur. Tanya jalan Harupat. Jalan Harupat Jauh ya. kayaknya ya. Kuala Lumpur sih Ini kayaknya Kuala Lumpur, ini ke Malaysia. Ipoh. Kebaca ya aku ya. Keren Itu lah banget. guru SD harus kayak gitu. Oh iya. Calon. Calon betul. Enggak gitu. Sudah promosi ya. Iya. Tapi apakah emang benar itu tuh? Ya, kalau saya perhatikan, saya melihat di sini sosok merah bertanduk ya. Oh enggak, itu emotnya. Oh itu. Langsung bilang, oh berarti aku ya salah gitu kan. Iya. Oke, enggak. Betul, ini sosok astral. Cuman untuk perbentukan dia mau jadi Miss Katy cewek cowoknya saya nggak paham, karena kalau yang saya lihat nih baru etoplasma ya, kayak asap aja gitu mau otw menuju perwujudan gitu. Tapi kalau dilihat memang betul ada rambut warna putih gitu. Cuman nggak tahu dia mau jadi apa gitu. Oh nenek-nenek mungkin Ya ya. nenek-nenek apakah jadi Miss Katy rambut putih gitu kan, nggak tahu juga. Jarang banget ya ada misalnya rambutnya putih ya. Ya, betul. Udah di highlight ya. Jarang di highlight. Kalau yang bilang ada sih. Yang bilang ada. Ada. Oh itu menoni-noni ya. Iya. Saya lihat itu waktu di Gunung Puntang ya. Cuman ya dengan baju dress rambutnya memang pirang merah gitu. Ikal nggak? Ya iya semua gitu. Ikal ya? Iya Iya. nggak lulus. Karena mungkin nggak ada rebonding mungkin ya. Iya. Ciri khasnya gitu sih kalau. Ikal ya kayak gitu. Bayangin saat kalian nonton asupan horor, tiba-tiba mati lampu seperti ini, dan tiba-tiba dari luar ada suara hantu yang mencoba untuk masuk. Tapi ada suara lain yang sangat menyeramkan, yaitu suara perut kalian yang kelaparan. Eits, tapi tenang. Aku punya solusinya. Ini aku ada asupan pedas dari Ramen Jigenan TV. Ini ada basreng pedas dan ini ada keripik kaca daun jeruk. Wah, rasanya pasti enak banget. Bumbunya banyak banget, kental banget bumbunya ya. Ini cocok banget buat nemenin asupan horor kalian. Ini kita coba basrengnya dulu ya. Basrengnya kelihatan banget, cabenya banyak banget ya. Kita coba ya. Gurih banget dan tentunya juga pedas ya. Ini aku gak bisa berhenti nih karena rasanya enak banget sumpah. Oke. Sekarang kita coba keripik kaca. Keripik kaca asupan pedas dari Ramen Jigana ya.
Ini dia, keripik kacang tipis banget ya. Udah kalah enak. Tapi ini ada rasa daun jeruknya ya. Kuat banget nih. Dan juga pasti pedas banget ini. Tipis banget, renyah, gurih. Oke. Pokoknya bagi kalian yang ingin pesen produknya, klik aja link di bawah ya di produknya. Jangan lupa untuk order ya untuk menemani asupan horor kalian. 3 hari hilang, 2 pemuda di Petir, Kabupaten Serang ditemukan tiba-tiba di atas pohon beringin, Kak Rizuk. Oke. Mau ngapain ya? Ini viral ya. Hilang ketemunya di atas beringin. Peristiwa aneh terjadi di Kabupaten Serang. Alah, jatuh. Bahwa sebanyak 2 pemuda ditemukan di atas pohon beringin setelah dinyatakan selama 3 hari ini hilang tanpa ada kabar. Peristiwa ini terjadi di Desa Mekar Baru, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang. Untuk ketangkap Kedua ya? pemuda itu kemudian dievakuasi warga dari atas pohon yang tampak masih lemas dan linglung. Warga juga terkaget-kaget dengan peristiwa yang dialami 2 pemuda tersebut. Sebab bisa-bisanya setelah dinyatakan hilang, kedua pemuda tersebut justru ditemukan di atas pohon beringin. Warga mengaitkan peristiwa tersebut dengan kejadian mistis. Ya karena dia ada di pohon beringin gitu kan Iya, ya, aneh dicari-cari sih. nggak ada gitu kan ya. Apa disembunyiin emang bener di sama wewe gombel atau gimana mungkin ya kan ya? Tapi kan ini pemuda ya, bukan bocil. Pemuda mungkin ganteng nih. Iya, kece nih. Atau bisa aja sembunyi karena dari pencarian orang gitu. Misalkan ya Nah, takutnya gitu. ada jeratan hutang gitu kan, jadi sembunyi di mana lagi nih gitu. Betul. Dan deket-deket aja jadi di pohon beringin gitu. Nahan lapar dan haus mungkin. Iya. Jadi lemas. Lemes. Itu kalau secara logisnya gitu ya. Tapi kalau misalkan dari segi spiritual gimana nih Kak? Apakah emang ada sosok yang ada di sana di beringinnya gitu ya kan ya? Nah, kalau kita reaction dari segi tempat dan lokasi ya, di sini mungkin ada lokasi yang sering dipakai untuk pemujaan sesuatu. Oke. Nah, kalau untuk di sini, tapi kalau untuk pemuda ini dengan deskripsi seperti itu, saya harus mendalami lebih dalam ya, supaya lebih detail. Karena ada beberapa bulan yang lalu kejadian serupa seperti ini. Ada orang di daerah saya ya, saya nggak mau menyebutkan daerah lah ya, Iya. pokoknya dekat lah gitu. Ya. Itu hilang dari pagi sampai malam tuh, dicari itu jam 3 pagi nggak ketemu itu di puncak bukan gunung ya, tapi gunung kecil tuh, bukit Ya. Oke. ya, di puncak bukit itu di bawah pohon, sekitaran jam 9 jam 10 pagi. Ternyata itu bukan sama Asral, tapi maaf ya, dia mabuk. Jadi kedar, mabuknya itu mabuk sesuatu yang mungkin tidak bisa saya sebutkan. Oke. Kedarnya itu lama, terus ditemukan ya tergeletak aja di bawah pohon di puncak gunung itu, bukit. Cuman kalau orang awam kan mikir, hah, kok tiba-tiba bisa di sini? Iya. Hah, mungkin jangan-jangan di bawah astral gitu kan? Ini kalau untuk ini saya nggak tahu ya, harus didalami lebih dalam lagi. Tapi kalau untuk beringinnya, wah ini sangat luar biasa sekali. Ada sosok jin yang mungkin negatif. Ya. Ya kalau misalkan maaf ya, seujon saya seperti yang kasus saya kemarin yang tadi gitu ya. Ya bisa jadi sekali karena jin yang negatif ini suka dengan orang-orang yang melakukan hal yang kayak gitu. Nah, jadi ketumpangin gara-gara sikap kita sendiri ya kan? Betul. Mungkin aja bisa aja melakukan ya mabuk gitu di bawah pohon beringin gitu kan. Tiba-tiba lemas tidur dipindahin ke atas kan. Iya. Kayak orang yang di masjid ketiduran dipindahin sama ke bedug gini. Ke dalam bedug. Kayak gitu. Ya kayak gitu lah ya. Mudah-mudahan sehat-sehat ya. Iya. Amin. Mana tadi jatuh lagi? Oke, berikutnya nih ada seorang cewek di India ya tiba-tiba menghilang lagi jalan di jalanan umum, tiba-tiba nggak ada gitu. Terekam gitu ya kan? Tuh orang red dress tuh nggak ada ya, tuh itu ditunjukin. Cewek itu, oh iya. Kemana sok? Aku juga sempat lihat video ini, emang aku putar berkali-kali, aku tetap bingung gitu loh. Iya. Dia ke kanan, ke kiri, tapi nggak ada, ke kanan nggak ada, ke kiri nggak ada. Masa ya langsung jongkok gitu? Bisa nggak sih jongkok dia? Ada lihat kamera, Jongkok, bentar. nggak ada jongkok Nggak. juga ya. Kayak orang dari planet lain ya. Ya. Atau dia tuh time traveler. Iya. Tapi anehnya tuh mereka tuh setelahnya kayak kita ya, Iya. biasa-biasa. Ya karena mereka juga kan lagi menjalani kehidupannya ya. kehidupannya, cuman tiba-tiba masuk ke dimensinya tuh lewat situ gitu, mungkin gerbangnya di sana. Ya. Jadi berakhirlah di sana. Ceweknya padahal ya cantik gitu ya. Iya. Nah ini bingung sih, banyak banget kejadian kayak gini ya yang susah di ini. Ini dari segi sudut manapun kayaknya emang sulit sih. Ambigu. Iya. Ya. Nah gimana tuh Kang si Nah. ceweknya?
Kalau untuk ini, saya juga sama kayak Kak Fani, ini sering lewat di beranda TikTok saya. Beberapa kali saya putar ini, dari segi astral memang tidak menerima saya itu untuk energinya. Dari segi editing smooth sekali kalau misalkan editing gitu ya. Kalau untuk yang ini saya ya 50-50 aja. Aku tahu dia kemana? Kemana? Di belakang ibu-ibu yang biru. Coba, ntar jangan yang ini, yang itu mah di zoom ya. Yang ntar, nah yang ini nih. Bentar ya, bentar. Ngikutin berarti belakangnya gitu. Kejadian kapan? Mana? Bentar. Ini. Tapi enggak juga sih. Enggak ada ya. Tapi bisa nggak sih tuh, kalau langsung ke pinggir jadi nggak kena kamera? Bisa sih sebetulnya ya, karena mungkin Kan dianya kecil fisiknya gitu kan? Angelnya. Soalnya pas ibunya tadi gerakin tangan, kayak aku ngeliat bayangan gitu, kayak ada yang merah juga. Betul. Mungkin ke si ibu kesininya ya. Iya, tak ke pinggir gini. Oke. Tapi dari sini ada poin penting sih. Apa tuh? Wanita itu kalau udah maunya terpenuhi dia ngilang. Iya. enggak semua. Takut dihujat aku. Apakah benar wanita? enggak semua. Oke, kalau yang gini 50-50 aja ya. Saya beberapa kali melihat video ini tidak menemukan titik terang. Ya kan? Betul. Tapi menemukan sisi gelap mungkin ya. Di belakang kita sudah terang lagi. Ya. Oke, video berikutnya apa nih, Pan? Geger malam Jumat, sesosok diduga kuyang terbang di pohon kelapa, bikin warga Kuala Kapuas merinding. Kuyang nih ya, kita lihat. Lembur jar kuyang di atas pohon nior. Tadi kuyangnya di sinilah, habis itu buka situ nah. Itu tuh hilang. Amin kok anak rangai nah. Warga udah rame banget ya? Iya. Kan udah lihat sosoknya, Pan? Oke. Udah sosoknya. Mana? Oh, terbang dari pohon ke pohon begini. Apa monyet? Apa monyet? Kamis lagi ya? Malam Jumat. Tuh Kang, gimana tuh? Apa dari dia kan si penduduknya ngeliatin pohonnya kan? Aslinya ada di sini, terus ke sini pindah sini gitu. Nah, kalau untuk dari video ini saya perhatikan ini bukan kuyang yang asli benar-benar kuyang ya, karena kalau kuyang asli itu fisiknya ada. Ya kemungkinan ini kuyangnya ya dari golongan jin gitu. Jadi sehingga ketika kelihatan selewat hilang. Dan kalau untuk warga yang berkumpul seperti ini tidak mungkin ini disetting dan mungkin memang betul. udah ada. Oh iya. Ya cuman secara visual saya tidak melihat kuyang itu, tapi secara energi ada sosok jin di sana. Sosok jinnya ya, di pohon, apalagi pohonnya gede-gede banget gitu ya. Berikutnya ada video dari seorang streamer terkenal luar negeri, Kai Cenat. Jadi dia tuh mempraktekkan ilmu telekinesis atau ilmu tenaga dalam ya. Mereka semua gak percaya, tapi pas bareng-bareng dilakuin terjadilah sesuatu gitu kan. Ini dia videonya. Push. Mereka semua kaget. Iyalah, aku juga kaget. Jadi rusakkan meja saya aja. Yang seneng ya. Ada yang Kayaknya pembuktian kayaknya. Ya, pembuktian tuh. Dan semua orang berbarengan ya. Dua gitu kan. Nah, tapi ada netizen yang berkomentar bahwa ini tuh biasa aja karena dulu juga ada suatu ditemukan gitu kan, kalau misalkan kita nyanyi high tinggi dengan vokal tinggi, frekuensinya gelas bakal pecah gitu. Oh iya kan? Getaran. Karena Jangankan nyanyi, teriak aja. Nah gitu. Tapi kan ini nggak nyanyi, nggak getaran. Cuman tangan gitu-gituan. Gitu doang gitu. Apakah emang ada sesuatu bendanya gitu ya? Atau ada yang berilmu mungkin di sini tapi gak sadar? Nggak tahu dah. Kan? Apakah emang pembuktian juga kalau kita bareng-bareng bisa gitu? Nah gimana tuh kan? Telekinesis itu saya sendiri mempercayai ya. Telekinesis itu ada, cuman biasanya bukan dirusak sih, tapi lebih di ini sama orang-orang yang sulap. Telekinesis itu kemampuan orang menggerakkan benda dari jarak jauh, atau kemampuan orang melakukan ya kayak pemecahan benda seperti ini dari jarak jauh tidak disentuh ya. Itu namanya telekinesis. Dan mungkin telekinesis ini sering dipraktekkan oleh orang-orang yang pesulap, sehingga semua orang berparadigma bahwa itu tuh semuanya sulap. Ya adalah salah satu pesulap membongkar yang kayak gini-gini dan membuat sebuah kayak apa ya, lomba lah ya gitu. Siapa yang bisa membuktikan telekinesis ini? Diberi uang dulu ya di luar negeri. Di luar negeri. Ya, tapi posisinya dia mendatangi orang-orang yang
dia sendiri udah paham bahwa itu sulap. Kalau orang yang asli dia nggak mendatangi gitu. Iya. Dan orang yang asli pun yang bisa kayak gini sebetulnya nggak mau dipamer-pamer gitu. Iya. Tapi kalau untuk yang ini buat para ziganer supaya lebih paham, ini tuh suatu permainan, ada triknya dan saya tahu triknya gimana gitu. Oh gitu. Kalau untuk yang ini gitu. Tapi kalau telekinesis aslinya ada. Jadi mah emang mereka nggak tahu mungkinnya. Ya. Emang ada dipecahin mungkinnya. Ya. Ada sesuatu lah mungkinnya. Ya, Ya kalau yang reporter itu yang nyari tahu yang telekinesis yang di kertas-kertas itu kan bisa bisa itu kan. James Randi namanya. Iya. Sekarang Tapi- dia udah mati kan. Ya maaf ya udah meninggal. Tapi nggak bisa kebukti gitu kan pas di Ya. talk show sama orang-orang gitu kan. Nah, kalau pembuktian telekinesis yang itu memang si orangnya itu pakai trik. Yang orangnya tuh makanya James Randi ini mendatangi orang tersebut karena dia udah tahu bahwa itu trik. Tapi kalau untuk yang asli dia ya itulah nggak mendatangi karena ya berkaitan cuan sih sebetulnya. Apapun itu kalau entertain berkaitan cuan. Bohong lah kalau ada orang edukasi tentang hal-hal seperti itu demi memintarkan masyarakat, tetap ujung-ujungnya cuan. Berharap ada balasan, Betul. imbalan. Warga Balikpapan temukan gumpalan uang yang di dalamnya ternyata ada ginian. Jadi gini, apa cari barang baru, nemu uang, 20 ribuan nih. Oh ada 2 ribunya. ketemunya di jam setengah 12. Betul 2000. Ah. Ada bunganya kan? Ih. Ada bunga bang. Jadi harum banget. Udah lah, berhenti dari seorang kayak gini. 42 ribu. Numbal gitu. Numbal sebenarnya. Numbal ban. Siranya dari segi tangannya kemayu sekali ya. Oh iya ya gitu ya. Yang panjang-panjang nih jarinya. Kukunya kan, Iya, kan kan? jadinya banyak. Jari Cina. Ya, jarinya panjang. Buang aja, nggak usah diambil. Buang aja katanya nggak usah diambil. Iya iya dong. Cuman mungkin ini sengaja ya biar diambil orang makanya dibungkus di uang ya nggak tahu. Justru zaman sekarang susah banget kan nemu uang di jalanan tuh. Karena udah era zamannya QRIS, cash gitu kan. Duh aku kesindir sih. Jadi aku waktu kecil tuh sering nemu uang kayak gini kan. Tapi suka apa tidak emang kecil mah gak tahu apa-apa. Ya, tuh. Bahkan ada mitos dilangkahin 7 kali gitu, bolak-balik gitu. Kata aku udah buat apa gitu kan. Ya kan buat melatih otot kaki. Ya, betul. Biar nemu Olahraga lagi. ya. Iya. Tapi kalau ini gimana tuh Kang? Ada bunga-bunganya juga. Apakah emang bener tumbal gitu ya? Ya, kalau saya perhatikan ini bukan tumbal juga ya. Jadi kayaknya nih ada orang dia berspiritual, biasanya disuruh oleh gurunya dengan nominal seperti itu. Biasanya nominal ini ditentukan oleh dari hari lahir dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Dari hitung-hitungan, terus dibikin bunga-bunga seperti ini, dibuang. Nah ini namanya buang sengkolok. Jadi buang energi negatif yang ada di badan kita. Nah ketika ada orang yang menemukan, biasanya energi negatif itu nempel sama Pindah. orang. Iya. Aduh ngerugiin banget. Betul, tapi dengan syarat ini uangnya dipakai sama yang menemukan. Tapi kalau nggak dipakai ya enggak. Oke, biar aku lurusin. Betul. Gimana kalau buangnya jangan ke jalan yang orang lalang ke sungai, we? Ya justru itu memang harus diambil sama orang. Jadi caranya itu memindahkan ini, memindahkan sial. Oke, baik. Gimana kalau dipakainya untuk ke anak yatim? Nah, di ke masjidin. Tapi kita tetap nemu uangnya kan? Salah Iya, juga salah sih. Gimana? Oh kalau yang nemu, Yang menemukan, nemu, jual ada ini mah bukan uang aku, masukin ke celeng we gitu. ya ke orang yang nemu. Tetap sih. Karena ada ciri bunga. Oh, iya. Kalau kita misalkan nemu uang, biasanya ada ciri ya. Kalau untuk uang spiritual tuh ada raja atau ada bunga-bunga dan lain sebagainya gitu. Lebih baik jangan diambil, simpan aja. Ya, Ini Simpen aja. Betul, simpan aja di situ. simpan aja di situ, bukan di saku kamu. Tapi Iya. nanti bakal keambil lagi sama orang lain itu kan? Kesian dong. Ya justru itu kalau yang ya dunia itu gimana ya? Cara dunia berdiri bekerja aja. tuh gitu ya. Betul. Cara Siapa yang kuat itu yang bertahan, asik. ya. Tapi bisa nggak sih Kang dinetralisir nih biar nggak itu? Tapi uangnya diambil tapi tetap dinetralisir. Susah ya. Susah, biaya netralisirnya lebih dari segini. Kayak gitu. Iya sih. Iya sih. Seharusnya kalau yang menemukannya orang kaya ditambahin. Tambahin. Ini saya nemu uang 42.000 tambahin 2 juta. Pindah lagi nanti ke sama yang ngebuang kan? Betul. Mantul gitu kan. Iya. Mau kamu bawa atau mau kali 2 untuk orang selanjutnya sih? Tadi konten-konten lainnya. Kita pakai games ya. Lalu makanya di Islam tuh apik ya ketika kita menemukan sesuatu jangan sembarang lagi. Tunggu sampai 100 hari. Ya. Kalau nemu harta karun. Ini dari Hakim Syaifullah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan nikah Heret Sudan Kang Sarip? Waalaikumsalam. Ini saya ada video dari TikTok. Apakah real or fake? Dari Real Madrid ya. Ya atau Madrid sini ya. Kayaknya yang lagi viral banget nih kejadian aneh di toko terekam CCTV.
Seperti biasanya ada pengunjung asal masuk ya. Ya. Tuh. Dilayanin oleh si kakaknya Senin pagi. Selamat pagi. Kok kayak ingat video-video Wah, sering sebelum-sebelumnya? banget, banyak banget kan kayak gitu tuh. Tuh, ditutupin lagi. Tawarin produk. Kata temennya teh kenapa dia ngomong sendiri? Hei, Zan. Oh, belum siap. Kan belum beres ngobrolnya, kenapa udah pingsan ya? Oh iya, ini pingsannya teratur sekali ya. Terus Jadi nggak menjatuhkan. Jadi si jatuhnya tuh enak gitu ya. Iya. Dan di bawahnya gimana nih? Apakah emang ini visualisasi berdasarkan kisah nyata kan ya? Bisa, Atau bisa. emang ada asal yang benar-benar masuk ke sini ya? kayaknya Toko sih gitu. Tapi pingsannya bagus. visualization. Iya. Bagus ya pingsannya. Tangkap. Jangan sampai aku ngetigledug ya nanti ya gitu kan. Ya mungkin marketing juga, tapi mungkin bisa kisah nyata. Nah, apakah emang Kang Sarip melihat sesuatu Ya. gitu? Kalau untuk ini saya tidak melihat sesuatu asal apapun, dan mungkin kalau dilihat dari segi kameranya ini kayak bukan CCTV ya. Iya. Nanggung di bawah sih ya. CCTV di Di bawah kayak gini banget. betul. Ya. Kayaknya ini S3 market aja. Nggak asli ini. Ya betul. Tapi emang bener gak sih kan kalau misalkan Astral ke toko buka pintu, dia tuh suka beli sesuatu gitu? Ya ada. Mengajak interaksi juga yang jual mungkin. Ada betul. Malahan di tempat saya itu ada tukang bakso orang Jawa tuh udah lama ya, dagang bakso dari saya. Pernah itu ada yang beli, yang memang jadi daun. Yang sedih. Memang jadi daun ada. Bingung atau ya kalau kayak gitu jadi gimana atau daunnya dia jadi uang rugi dong ya? Iya, itu yang aku bilang sedih. Tapi ada meme juga sih ya di apa komik gitu. Iya. Orang yang dibayar sama Miss Katy terus jadi daun itu malah jadi kaya. Ternyata daunnya daun ganti. Oh, jadi oh iya ya. Gak apa-apa mah ini Ya, nggak apa-apa mahal ini. ya katanya. Iya, aku nggak ngerti. Wah dibayar daun itu kan? daun narkoba ya. Ah ya Allah. Gak apa-apa saya juga mahal sih. Mahal ini Allah. Ya juga ya. Iya. Oke Jigeners, itu tadi beberapa kiriman video-video seram dari kalian. Terima kasih, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video kita. See you again.